Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat ya. Bersama dengan Ibu Nisa Fatin Muslimah, kali ini kita akan membahas tentang redoks atau reduksi dan oksidasi. Reaksi redoks, kedengarannya asing ya di telinga kita, tapi sebenarnya reaksi redoks ini sering terjadi di kehidupan kita. Misalnya, pada saat kita mengupas apel, dia lama-kelamaan akan menjadi kecoklatan. Itu karena terjadi reaksi oksidasi. Begitu pula dengan besi, yang apabila dia terkena udara, kemudian dia terkena air, maka dia akan berkarat. Nah, itu contoh dari reaksi oksidasi juga. Nah, di tubuh kita ternyata juga mengalami reaksi oksidasi nih, yaitu ditandai dengan munculnya kerutan atau garis-garis halus di tubuh kita. Nih, seperti ini. Maka ada nih yang namanya vitamin antioksidan. Itu untuk menghambat reaksi oksidasi pada tubuh kita. Oksidasi dan juga redoksi itu apa sih? Nah, pada mulanya reaksi oksidasi itu didefinisikan sebagai zat yang melepaskan atom hidrogen. Jadi atom hidrogen ini akan lepas. Kemudian untuk reaksi reduksi itu didefinisikan sebagai zat yang mengikat atom hidrogen. Jadi atom hidrogennya ini akan terikat, kemudian dia akan bereaksi. Nah, ada juga teori yang mengatakan bahwa oksidasi itu adalah zat yang mengikat atom oksigen. Jadi atom oksigennya ini akan terikat. Kemudian reduksi itu adalah zat yang melepaskan atom oksigen. Pada perkembangannya, ternyata reaksi redoks ini berikatan dengan lepas dan juga ditangkapnya elektron. Jadi oksidasi itu adalah zat yang melepaskan elektron. Misalnya pada Na akan menjadi Na+ apabila dia melepaskan satu elektron. Kemudian untuk reaksi reduksi, dia menangkap elektron. Misalnya, Cl2 menangkap 2 elektron, maka dia akan menjadi 2 Cl-. Nah, akibat lepas dan ditangkapnya elektron ini, maka akan terjadi perubahan biloks. Jadi biloksnya itu ada yang naik, ada juga yang turun. Untuk reaksi oksidasi, dia terjadi peningkatan biloks. Jadi biloksnya naik. Kemudian untuk reaksi reduksi, dia akan terjadi penurunan biloks atau biloksnya turun. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, biloks itu apa sih? Jadi biloks atau bilangan oksidasi itu merupakan muatan suatu unsur dalam keadaan bebas atau ketika dalam berbentuk senyawa. Nah, yang perlu kita ketahui, biloks itu punya aturan. Apa sih aturannya? Yang pertama, biloks unsur bebas itu sama dengan 0. Misalnya pada Na, K, Cl2, N2, O2, P4, S8. Nah, ini biloksnya 0. Bilangan oksidasi Na ini 0, K juga 0, Cl2 totalnya adalah 0. Jadi unsur bebas itu unsur yang jomblo atau kembar ya. Jomblo itu sendiri, dan juga kembar itu dia punya teman tapi sama. Untuk yang kedua, aturan yang kedua, logam yang berikatan dengan unsur lain, bilangan oksidasinya itu akan positif. Untuk logam golongan 1, bilangan oksidasinya positif 1. Logam golongan 2, bilangan oksidasinya positif 2. Logam golongan 3, bilangan oksidasinya positif 3. Misalnya nih, Na, dia berikatan dengan unsur lain. Nah, Na-nya ini bilangan oksidasinya plus 1. Berbeda ya dengan Na yang unsur bebas, karena dia bebas jomblo ya, tadi sendiri dia biloksnya 0, tapi ketika dia berikatan dengan unsur lain, bilangan oksidasinya akan positif 1. Untuk ion tunggal, bilangan oksidasinya akan sama dengan muatan. Misalnya, Na+, dia kan muatannya plus ya, positif 1, maka bilangan oksidasinya juga positif 1. Nah, jika ion poliatomik, maka total bilangan oksidasinya adalah sama dengan muatan. Jadi, misalnya nih, SO4 2-. Jadi, total dari bilangan oksidasi SO4, 2- itu adalah -2. Sama dengan muatannya ya. Sama halnya dengan NO3. Total bilangan oksidasinya adalah -1, sama dengan muatannya.
Kemudian untuk aturan yang keempat, jumlah bilangan oksidasi unsur dalam senyawa adalah 0. Jadi total bilangan oksidasi dalam senyawa adalah 0. Misalnya KNO3. Jadi total dari semua bilangan oksidasi K, N, dan O yang sebanyak 3, itu totalnya adalah 0. Kemudian yang kelima, bilangan oksidasi hidrogen. Nah, ini pada umumnya bilangan oksidasi hidrogen itu +1. Tapi berbeda dengan jika hidrogen berikatan dengan logam. Maka bilangan oksidasinya bisa -1. Kenapa sih kok hidrogen bisa +1, kemudian dia juga bisa -1? Nah, kalian ingat nggak materi kelas 10 tentang sistem periodik unsur? Semakin ke atas dan juga semakin ke kanan, maka keelektronegatifan akan semakin besar. Nah, sama halnya nih dengan HCl. H itu letaknya di sebelah kiri, Cl itu di sebelah kanan. Maka yang lebih elektronegatif adalah Cl. Jadi, yang memiliki bilox yang lebih negatif itu Cl. Jadi, H di sini bilangan oksidasinya pasti positif. Positif 1, ya kan? Nah, lain halnya jika dia berikatan dengan logam, misalnya NaH. Na dan juga H. Letak Na itu di bawah dan juga H itu di atas. Jadi, yang memiliki keelektronegatifan yang lebih besar itu adalah H. Maka H-nya ini akan lebih negatif daripada si Na. Jadi, biloxnya H ini -1. Nah, bilangan oksidasi Na tadi pada aturan yang kedua, dia kan positif 1. Jadi, bilangan oksidasinya si H adalah -1. Karena totalnya ini adalah 0. Positif 1 dengan -1, maka totalnya 0. Karena dia senyawa, totalnya 0. Itu ya. Untuk aturan yang keenam, bilox oksigen umumnya adalah -2. Misalnya pada H2O. Mengapa kok umumnya? Karena ada pengecualiannya. Nah, pengecualiannya yang pertama pada senyawa peroksida. Peroksida itu senyawa apa sih? Peroksida itu senyawa yang bilangan oksidasi oksigennya adalah -1. Misalnya pada H2O2 atau BaO2. Nah, H2O2 ini bilangan oksidasinya O adalah -1. Nah, untuk perhitungan matematisnya, 2 kali bilangan oksidasi hidrogen ditambah 2 kali bilangan oksidasi O. Karena di sini indeksnya 2, jadi dikalikan di sini ya. Nah, totalnya ini adalah 0 karena dia senyawa. Kemudian dimasukkan bilangan oksidasi hidrogennya. Dan bilangan oksidasi oksigennya ini yang dicari. Kemudian didapatlah bilangan oksidasi oksigen itu -1. Nah, lain halnya dengan senyawa superperoksida. Senyawa superperoksida itu adalah senyawa yang bilangan oksidasi oksigennya adalah -1. Misalnya pada NaO2. Na dia kan +1. Nah, agar supaya dia sama dengan 0, maka 2 oksigen yang ada di sini adalah -1. Nah, untuk 1 oksigennya berarti -1. Nah, ini untuk perhitungan matematisnya. 1 kali BONa ditambah 2 kali BO oksigen. BONa dimasukkan +1, maka dia akan dihasilkan bilangan oksidasi oksigen adalah -1. Nah, untuk aturan yang terakhir, bilox halogen. Untuk unsur F, bilangan oksidasinya itu akan selalu -1. Nah, lain halnya dengan Cl, Br, dan juga I. Dia itu umumnya adalah -1. Namun, dia bisa juga +1, +3, +5, dan juga +7. Nah, misalnya pada ClO4-. Nah, di sini dicari bilangan oksidasinya Cl. Maka dimasukkanlah 1 kali bilangan oksidasi Cl ditambah 4 kali bilangan oksidasi oksigen sama dengan -1 karena muatannya adalah negatif. Dimasukkan bilangan oksidasi oksigen adalah -2, maka dihasilkan bilangan oksidasi Cl adalah positif 7. Nah, untuk contoh soalnya,
Di sini ada H2SO4. 2 kali bilangan oksidasi hidrogen ditambah 1 kali bilangan oksidasi es ditambah 4 kali bilangan oksidasi oksigen sama dengan 0. Karena dia senyawa, jadi dia sama dengan 0. Nah, dimasukkan karena hidrogen itu 1 dan bilangan oksidasi es itu yang dicari dan oksigen itu -2, maka akan dihasilkan bilangan oksidasi es plus 6. Nah, bisa nih kita menghitung tanpa menggunakan rumus seperti ini, yaitu dengan diawang. Nah, bilangan oksidasi hidrogen tadi kan plus 1 ya, karena dia di sini ada 2 hidrogen, maka plus 1 dikali 2 jadinya plus 2. Kemudian bilangan oksidasi oksigen itu adalah -2. Nah, karena di sini ada 4 atom oksigen, maka -2 dikali 4, jadinya -8. Nah, agar total bilangan oksidasi yang di sini adalah sama dengan 0, kenapa kok 0? Karena dia senyawa, ya kan? Maka dibutuhkan berapa? S di sini. -2 ditambah plus 2 agar sama dengan 0, maka di sini adalah plus 6. Gitu ya. Nah, di sini ada 3 soal, bisa kalian kerjakan. Jadi video ini kalian pause dulu, kalian cari bilangan oksidasi yang belum diketahui di sini itu berapa. Jadi untuk nomor 2 yang dicari itu adalah N, karena H sama O tadi sudah ada ya di aturan. Kemudian pada nomor 3 dicari yang Mn, dan nomor 4 dicari bilangan oksidasinya C. Oke, sekarang kalian pause videonya untuk mengerjakan 3 soal ini. Oke, kalau sudah kita bahas. Untuk bilangan oksidasi N pada HNO3, jawabannya plus. Nah, untuk bilangan oksidasi Mn pada Mn4- itu adalah plus 7. Iya. Kemudian untuk bilangan oksidasi C pada C2O4 2- itu adalah plus 3. Gimana? Benar semua kan? Alhamdulillah. Pertemuan kali ini cukup sekian. Silahkan kalian menuliskan kesimpulan di kolom komentar pada YouTube ini. Nah, bagi kalian yang menuliskan kesimpulan di kolom komentar akan mendapat nilai tambahan. Kalian juga bisa bertanya nih, jika kalian belum paham tentang materi hari ini. Nah, jangan lupa untuk mengerjakan kuis pada link yang telah Ibu siapkan di sini, atau kalian juga bisa melihat link kuis di Google Classroom. Oke, kuis di sini cuma 2 nomor. Jadi jika kalian melihat video dari awal sampai akhir, kalian pasti akan dapat mengerjakan kuis yang telah Ibu siapkan. Karena jawaban dari kuis tersebut ada di video ini. Oke, cukup sekian. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.